Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramadina Mustafa dari kelompok 3 mata kuliah analisis sistem berorientasi objek, program studi sistem informasi semester 3 STEMIK Muhammadiyah Pakuan Brebes. Saya di sini ingin mempresentasikan materi mengenai perancangan berorientasi objek. Ya, kita masuk pada materi perancangan berorientasi objek. Nah, kalian harus tahu apa sih perancangan berorientasi objek itu. Ya, di sini pada slide 2. Desain berorientasi objek merupakan pendekatan dengan menggunakan teknik berorientasi objek untuk mendesain sebuah sistem. Ya, desain berorientasi objek banyak terkait dengan identifikasi dan klasifikasi 3 tipe objek. Antara lain ada objek antarmuka, entity, dan kontrol. Tipe objek antarmuka dan kontrol adalah objek yang merupakan hasil implementasi dari keputusan yang dibuat selama desain sistem. Nah, pada slide yang ketiga kita dapat melihat adapun 3 objek dalam perancangan objek. Antara lain ada objek entity, objek antarmuka, dan objek kontrol. Kita bisa lihat di sini, objek entity diidentifikasi selama analisis sistem dan biasanya dihubungkan dengan item di dalam kehidupan nyata dan memuat informasi yang disebut atribut yang menggambarkan contoh-contoh yang berbeda dari sebuah entity. Lalu, objek antarmuka adalah objek yang mewakili sebuah alat yang akan dipakai oleh pengguna untuk berantarmuka dengan sistem. Fungsionalitas use case dalam bahasa latinnya. Yang ketiga ada objek kontrol, dianggap sebagai polisi lalu lintas yang berisi logika aplikasi atau aturan bisnis dari sebuah peristiwa. Adapun simbol dari ketiga objek itu, yang pertama ada objek entity, objek antarmuka, dan objek kontrol, bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Selanjutnya ada perancangan hubungan atau dependency navigability. Kita harus mengetahui antara kata dependency dan navigability. Dependency yaitu hubungan dependensi atau ketergantungan. Digunakan untuk memodelkan asosiasi antara dua buah kelas dalam dua buah contoh kasus atau instance untuk menunjukkan bahwa ketika terjadi perubahan pada sebuah kelas, perubahan tersebut dapat berpengaruh pada kelas lain. Hubungan dependensi digambarkan dengan sebuah anak panah dengan garis putus-putus. Ya, kita dapat melihat contoh pada slide ke-6. Di sini. Hubungan dependency navigability. Dari contoh di gambar ini kita bisa melihatnya. Place now order handle. Dan yang kedua, kotak kedua ada order display window. Jadi kedua kotak itu dihubungkan dengan garis putus-putus, ya, yang berarti hubungan antara dua buah kelas atau dua buah contoh, ya, ketika terjadi perubahan dan dapat berpengaruh pada kelas lain. Itulah yang dinamakan garis putus-putus. Ya, kita dapat melihatnya di sini. Lalu dari navigability sendiri, yaitu objek dari sebuah tipe data. Objek dari sebuah tipe dapat menavigasi ke objek yang tipe lainnya. Navigability diilustrasikan dengan anak panah yang hanya menunjuk ke arah pesan tersebut dikirim. Contoh di bawah ini, satu kelas user yang berisi user ID dan change password. Dan kelas kedua yaitu password berupa password kode, data set that. Kita dapat melihat kedua kelas itu dihubungkan dengan hanya arah satu anak panah saja. Ya. Untuk visibility merupakan level akses yang dimiliki oleh sebuah objek eksternal pada sebuah atribut atau metode. UML mempunyai 3 buah level visibility. Yang pertama ada public dengan simbol plus, ada protector dengan simbol pagar, ada private dengan simbol strip,
Nah, di sini kita dapat melihat contoh dari satu kelas address. Ya, dalamnya ini ada street, string, city, titik 2 string, dan yang kedua plus get street, dalam kurung, titik 2 string, get city, dalam kurung, titik 2 string. Nah, di sini kita dapat melihatnya ada beberapa ya visibility di sini. Seperti contoh yang digambar. Lalu kita lanjut pada tanggung jawab objek. Tanggung jawab objek merupakan kewajiban bahwa sebuah objek harus memberikan layanan ketika diminta dan bekerja sama dengan objek lain untuk memenuhi kebutuhan tersebut jika diminta. Metode adalah logika perangkat lunak yang dieksekusi sebagai respon terhadap sebuah pesan. Ya, lanjut, kemampuan objek untuk digunakan kembali. Jadi, jangan pernah membuat perangkat lunak baru untuk memecahkan masalah, di mana orang lain telah membuat perangkat lunak untuk memecahkan masalah tersebut dengan benar dan juga efisien. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan yang pertama adalah pengertian perancangan sistem berbasis objek. Desain berorientasi objek adalah suatu pendekatan dan objek dengan menggunakan teknik berorientasi objek untuk mendesain sebuah sistem. Selain itu, pengertian dari perancangan sistem berbasis objek adalah metode analisis yang memeriksa requirements dari sudut pandang kelas-kelas dan objek yang ditemui dalam ruang lingkup permasalahan yang mengarahkan arsitektur software yang berdasarkan pada manipulasi objek-objek sistem atau subsistem. Pembahasan berikutnya yaitu ada ciri-ciri analisis perancangan berorientasi objek. Berikut ini 3 karakteristik kunci pendekatan berorientasi objek untuk pengembangan sistem. Yang pertama ada abstraksi, yaitu mekanisme yang menyederhanakan realitas yang kompleks menjadi model yang lebih sederhana. Yang kedua ada encapsulation, yaitu mekanisme yang menyembunyikan implementasi objek sehingga komponen lain tidak akan menyadari bagaimana data itu disimpan pada objek. Yang ketiga ada inheritance, yaitu mekanisme menurunkan atribut dan fungsi dari suatu superkelas ke subkelas dalam suatu hierarki. Penjelasan selanjutnya yaitu ada perancangan objek. Desain berorientasi objek banyak terkait dengan identifikasi dan klasifikasi 3 tipe objek, meliputi objek antarmuka, entity, dan kontrol. Tipe objek antarmuka dan kontrol adalah objek yang merupakan hasil dari implementasi keputusan yang dibuat selama desain sistem. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang perancangan hubungan. Nah, dalam perancangan hubungan ini terdapat dependency dan navigability. Nah, metode-metode ini terdapat kumpulan aturan-aturan tertentu yang harus diikuti untuk menyelesaikan pekerjaan analisis tersebut. Nah, selain itu juga mempunyai urutan-urutan aktivitas, teknik, dan alat bantu atau tools tertentu untuk memodelkan atau mendokumentasikan hasil dari setiap aktivitas. Ada metode Gordon Jordan. Metode ini diperkenalkan oleh Peter Gordon dan Edward Jordan pada tahun 1990. Disebut juga dengan nama Object Oriented Analysis dan dipandang sebagai salah satu teknik yang mudah untuk dipelajari. Yang kedua ada metode Rumbaugh. Metode yang diperkenalkan oleh James Rumbaugh pada tahun 1991 dan lebih dikenal dengan nama Object Modeling Technique.
yang dapat digunakan baik untuk analisis maupun desain. Metode selanjutnya yaitu ada metode Jacobson. Nah, metode ini diperkenalkan oleh Eva Jacobson dengan nama Object Oriented Software Engineering pada tahun 1992 dan merupakan versi yang juga sederhana dari metode berorientasi objek. Metode yang berikutnya ada metode Bosch. Metode ini adalah metode yang diperkenalkan oleh Grady Bosch pada tahun 1994. Meliputi proses pengembangan makro dan mikro dengan anggapan bahwa analisis dan desain merupakan rangkaian kesatuan aktivitas yang tidak dapat dipisahkan. Nah, metode yang terakhir yaitu ada metode analisis secara umum. Nah, pada prinsipnya, semua metode analisis berorientasi objek adalah sama. Perbedaannya hanya terletak pada sudut pandang dan teknis pelaksanaannya. Nah, secara umum, metode analisis berorientasi objek mencakup representasi kelas dan hierarki kelas, model hubungan dan objek, dan model perilaku objek. Kelebihan atau keuntungan penggunaan perancangan berorientasi objek. Nah, akhir-akhir ini penggunaan perancangan berorientasi objek meningkat dibandingkan dengan penggunaan metode pengembangan software dengan metode tradisional. Nah, kelebihan yang pertama yaitu perancangan berorientasi objek lebih mudah digunakan dalam pembangunan sistem. Selanjutnya, yang keuntungan yang kedua yaitu tidak ada pemisah antara user dan developer. Nah, tidak ada pemisah antara fase desain dan analisis sehingga meningkatkan komunikasi antara user dan developer dari awal hingga akhir pengembangan sistem. Nah, keuntungan berikutnya yaitu analisis dan programmer tidak dibatasi dengan batasan implementasi sistem. Jadi, desain dapat diformulasikan dan dikonfirmasi dengan berbagai lingkungan. Yang berikutnya yaitu perancangan berbasis objek memungkinkan adanya standarisasi objek. Dalam hal ini dapat memudahkan dalam memahami desain dan mengurangi resiko pelaksanaan proyek. Nah, keuntungan selanjutnya yaitu dekomposisi objek.